Halo Music Lover, apa kabar? Ketemu lagi sama gua Glenn dari Sinfonia Musik. Dan ini adalah Pioneer Soundbar SBX 101, speaker soundbar dari Pioneer yang cukup affordable. Ya, harganya kisaran 2 jutaan. Nah, kira-kira gimana bunyinya dan apa aja fiturnya? Kita bahas aja langsung Music Lover. Pertama kita bahas yaitu speknya. Speknya tentu saja harganya. Harganya di 2.999.000. Jadi hampir 3 juta ya, tapi kelihatannya di beberapa online store di Tokopedia gue lihat ada yang jual di harga itu, tapi harga resminya di kisaran 2.999.000. Speaker ini menggunakan komposisi speaker 2.1. Maksudnya 2.1 yaitu ada soundbar yang punya 2 speaker dan 1 subnya. Nah, untuk speaker barnya itu dimensinya 42 x 47 x 157 ya, full range cone. Kemudian untuk wireless subwoofer, ngomong-ngomong, koneksi dari subnya ke sound barnya ini menggunakan koneksi Bluetooth, jadi sudah tidak pakai kabel. Ukuran subwoofernya 5,25 inch, 33 x 78 mm. Ya, cone woofer satu aja. Kemudian amplifikasinya menggunakan amplifikasi kelas D. Channelnya tadi kita udah bahas 2.1. Total outputnya 108 watt, yaitu digabung speakernya sama wireless subwoofernya, yaitu 30 watt kali 2 untuk soundbarnya dan wireless subwoofernya 48 watt. Untuk total harmonic distortionnya ada 30%, impedansinya 6 ohm di masing-masing di soundbarnya dan di subwoofernya, dan menggunakan teknologi Bluetooth wireless. Ini juga bisa support beberapa format audio yaitu MP3, WMA, AAC, WAV, FLAC. Koneksi yang bisa digunakan atau inputnya, yang pertama itu Music Lover bisa menggunakan USB in, kemudian bisa menggunakan line in atau AUX, kemudian bisa pakai optical. Ya, ngomong-ngomong, TV-TV sekarang rata-rata udah pakai optical ya, udah jarang yang pakai kabel AUX ya. Yang paling kabel AUX-nya buat headphone out doang kan. Nah, kemudian untuk dimensi speaker barnya ini cukup panjang, 880 mm dikali 55 kali 80 mm. Sedangkan untuk subwoofernya 200 mm kali 292 mm dikali 230 mm. Untuk beratnya, speaker barnya ini sekitar 1,59 kg, kemudian subwoofernya di 3 kg. Nah, untuk aksesoris yang bakalan Music Lover dapat, yang pertama pasti soundbarnya dong ya. Kemudian subnya, kemudian Music Lover akan dapat remote-nya, kemudian ada kabel AUX ya, yang RCA yang merah putih itu ke 3,5, kemudian dapat kabel power dan buku-buku manual dan buku garansi. Untuk build quality dan desainnya termasuk cukup bagus menurut gue ya. Dari desainnya sih standar soundbar ya, yang panjang, kemudian ini karena dia 2.1 jadi ada soundbarnya, kemudian ada subnya, dan yang tadi gue suka banget yaitu subnya sudah tidak menggunakan kabel lagi, jadi pairing menggunakan Bluetooth, jadi wireless antara subnya dan soundbarnya. Build quality-nya kita bahas dulu dari soundbarnya, panjang, kemudian dari bahan plastik yang cukup baik, yang kelihatan cukup premium. Bagian atasnya glossy, kemudian bagian grillnya juga dari logam, ya, termasuk kelihatan sangat kokoh, solid. Itu di bagian belakangnya ada apa sih, kayak cantolan lah, bisa buat kita pasangin bracket mungkin ya, bisa ditempel di tembok gitu. Nah, di bagian tengahnya itu ada indikator untuk modenya. Jadi pas kita masuk ke mode optical ataupun Bluetooth atau AUX itu kita bisa lihat di situ, di kayak layar di tengahnya ya, di bagian belakang dari grillnya itu. Tapi cukup kelihatan kok. Nah, sedangkan di bagian sebelah kanannya ada tombol-tombol navigasi. Ada tombol volume up, volume down, kemudian ada tombol power dan tombol mode. Tombol modenya ini kita bisa rubah untuk mode Bluetooth, mode optical, mode AUX, dan ada 3 equalizer yang kita bisa pilih. Di bagian sebelah kanannya juga ada USB-A, jadi kita bisa colok USB di sana dan bisa putar lagu kita dengan format yang tadi gue bahas. Kemudian ada line in, jadi Music Lover misalnya punya HP bisa langsung colok ke sana juga. Nah, sedangkan untuk subnya, untuk ukuran sub sih bukan yang gede banget, tapi bukan juga yang kecil. Jadi ya cukup-cukup aja gitu ya. Bahannya dari kayu, untuk finishingnya dari cat doff, jadi ya cukup solid lah warnanya. Nah, di bagian belakangnya ada tombol konektor powernya dan ada
tombol pair yang kecil dan ada indikator lampunya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai konektivitasnya. Ya, untuk konektivitas menggunakan kabel aux ya ataupun optikal itu nggak ada problem sama sekali ya, cepat langsung bisa terkoneksi. Nah, untuk Bluetooth ini yang gue akan bahas lebih lanjut. Untuk subnya, connect ke soundbarnya, ini kan karena menggunakan Bluetooth ya, itu pengalaman gue agak bingung pas pertama kali gue setup. Itu sempat ada gue sama Devin gitu ya, lagi setup, agak bingung ini kok nggak connect gitu antara subnya sama soundbarnya. Ternyata kita perlu untuk menyalakan satu-satu. Jadi kita mesti nyalakan dulu soundbarnya, habis itu kita nyalakan subnya, kemudian di soundbarnya kita pindahkan ke mode Bluetooth. Habis itu di subnya kita mesti pencet tombol pair-nya. Nah, kalau dia belum pair, belum ya, itu nanti akan kedap-kedip biru. Tapi kalau dia sudah pair, kedap-kedipnya itu udah nggak kedap-kedip lagi, tapi langsung nyala full biru aja. Nah, ini sempat pas gua pertama kali setup, itu sempat agak bingung dan agak lama untuk connect ini. Tapi setelahnya ya udah gampang banget. Langsung kita nyalain, langsung pair, udah selesai, langsung jalan. Untuk connect ke device Music Lover, misalnya connect ke Smart TV, atau ke handphone, atau ke PC, ataupun device apa aja, ini gue pikir nggak terlalu cepat mungkin. Jadi beda sama kalau kita connect kayak TWS, ya, atau headphone wireless yang cepat banget begitu. Kita buka kotaknya langsung connect. Ini Music Lover harus agak sedikit sabar, mungkin perlu beberapa detik, mungkin 3-5 detik untuk connect. Nah, sekarang kita masuk ke yang utama, yaitu sound quality-nya. Nah, untuk sound quality-nya Music Lover, arah suaranya ini menurut gua netral to warm. Ya, impact bass-nya lumayan, cukup deep ya untuk ukuran 100 watt ya, menurut gue lumayan banget ya. Bass-nya dapat karena dia 2.1 juga, dia ada sub-nya. Kemudian di soundbar-nya juga punya impact yang lumayan. Gitu. Jadi untuk bass-nya gue pikir persentasenya lumayan lah. Nah, untuk mid-nya ini juga kerasa nggak terlalu maju dan nggak terlalu mundur. Ya, cukup di tengah-tengah aja. Nah, sedangkan treble-nya arahnya tipikal treble yang halus, ya, nggak piercing, yang smooth gitu. Jadi safety, tapi kerasanya jadinya agak sedikit kurang open dan airy gitu. Nah, untuk teknikan ini yang gue rasa cukup menjanjikan. Yang paling gue notice itu di bagian soundstage sama 3D imagingnya. Soundstage-nya tadi kan gue sempat bilang gue main game ya, walaupun ini mungkin bukan buat kebutuhan main game juga sih. Main game biasanya pakai headphone aja yang biar gampang gitu ya. Tapi gue iseng-iseng pakai main game. Ternyata positioningnya lumayan loh. Jadi kerasa gitu main kayak PUBG gitu ya. Bukan kebayang main PUBG kayak gini ya. Jadi wow, itu bener kerasa gitu. Kiri, kanan tembakan, depan, belakang, cukup dapat gitu pinpointnya. Kemudian karena soundbar panjang gitu ya, jadi kerasa juga imagingnya gitu, 3D imagingnya kok kerasa lebar. Jadi gue cukup suka nih untuk ini, jadi benar-benar dapat gitu. Nah, untuk detail clarity buat gue sih lumayan, ya, bukan yang paling bagus tapi juga bukan yang terlalu kurang gitu, tapi ya oke aja, lumayan. Separasi juga termasuk yang cukup. Nah, itu overall bunyinya. Nah, cuman Music Lover, ternyata beberapa koneksi ini agak berbeda efek bunyinya. Ya, untuk menggunakan aux, menggunakan optical, dan menggunakan Bluetooth ternyata ada sedikit perbedaan suara. Nah, ini yang menggunakan aux. Nah, sedangkan yang ini menggunakan optical. Yang ini menggunakan
Bluetooth. Nah, kalau kita dengarkan nih Music Lover, untuk yang aux itu kerasa powernya gede. Ya, detailnya lumayan. Cukup fokus dan mid-nya kerasa tebal. Nah, sedangkan yang optical untuk powernya memang nggak sekuat yang aux, tapi detail lumayan. Nah, sedangkan yang Bluetooth, powernya hampir sama seperti yang aux. Dan yang gue rasakan untuk yang Bluetooth ini soundstage-nya lumayan oke, dan imaging itu lumayan lebih luas sedikit. Tapi kerasa agak sedikit V-shape. Jadi vokalnya, mid-nya itu agak kurang fokus dan agak sedikit mundur. Nah, itu untuk perbedaan atau perbandingan suara dari koneksinya. Kesimpulan akhirnya Music Lover, untuk soundbar 2.1, kemudian udah menggunakan teknologi Bluetooth, ada optical, dengan harga 2 jutaan, gue pikir ini masih oke lah mas, bisa direkomendasikan. Gue pikir dengan koneksi yang lumayan lengkap seperti ini, kemudian udah ada Bluetooth-nya, terus punya sound quality yang lumayan, kayaknya ini masih bisa dipertimbangkan. Nah, tapi tentu saja Music Lover perlu audisi sendiri, cobain sendiri, dan percaya sama kuping sendiri. Sekarang mungkin sudah bisa untuk datang ke beberapa toko audio untuk mencoba. Ya, tapi jangan lupa dan ingat selalu menggunakan protokol kesehatan. Gunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, itu penting sekali. Nah, sepertinya itu aja dari gua hari ini. Kalau suka dengan channel ini, like, comment, share, subscribe, dan ingat juga untuk nyalakan loncengnya. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah!